Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudin dari PJKN 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah PPC. Judul jurnal yaitu pelatihan pertolongan pertama kecelakaan di air bagi pengelola kolam dan instruktur renang di gelanggang renang Taman Tirta. Penulis jurnal yaitu KT Sumadewi, LG Evayanti, LP Dewi Kari, dan IGNP Sana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2022. Adapun alamat jurnal tertera. Abstrak penelitian. Kecelakaan di kolam renang dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, baik pada orang yang sudah bisa berenang ataupun belum. Beberapa kecelakaan yang mungkin terjadi di kolam renang antara lain cedera, muscle spasm, tenggelam hingga kematian. Tenggelam merupakan kondisi kegawatan yang memerlukan penanganan secepat mungkin. Pengetahuan dan keterampilan dasar dalam penanganan korban tenggelam saat dibutuhkan untuk mengurangi risiko kematian akibat tenggelam di kolam renang. Berdasarkan wawancara dengan pengelola kolam pada tahun 2019, terdapat 2 korban tenggelam di gelanggang renang Taman Tirta yang merupakan kakak beradik. Pengawasan yang lemah, fasilitas yang kurang memadai, kegagalan dalam penanganan kasus darurat merupakan beberapa penyebab terjadinya tenggelam hingga kematian di kolam renang. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dasar mitra agar dapat melakukan penanganan pertama korban kecelakaan di air. Kegiatan dilakukan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari briefing, pretest, FGD, penyuluhan dan dialog interaktif, demonstrasi, proses, dan pembuatan video edukasi. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari pengelola kolam, instruktur renang, dan peserta didik renang. Hasil para pretest menunjukkan sebagian peserta memiliki tingkat pengetahuan cukup kurang. Setelah pemberian edukasi dan praktek sebanyak 3 kali, terjadi peningkatan pengetahuan di mana 100% peserta memiliki tingkat pengetahuan baik. Kesimpulan kegiatan ini yaitu program ini dapat meningkatkan tingkat pengetahuan baik, pemahaman dan keterampilan kita terkait penanganan pertama korban kecelakaan di air dan pemberian bantuan hidup dasar atau BHD. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan kemudian latar belakang penelitian. Yang pertama, olahraga renang adalah salah satu cabang olahraga yang cukup populer dan digemari oleh kalangan anak-anak maupun orang dewasa karena semua gerakan melibatkan hampir semua otot tubuh sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sisa tahun 2010. Yang kedua, beberapa kecelakaan yang dapat terjadi saat berenang diantaranya cedera, muscle spasm, dan tenggelam hingga kematian. Yang ketiga, tenggelam atau drowning adalah kondisi cedera karena terendam air atau cairan yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang keempat, upaya edukasi kesehatan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kegawat daruratan tenggelam serta antisipasi untuk mencegah risiko kecelakaan tenggelam para pengunjung. Simamora dan Ali 2020. Yang kelima, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar mitra agar dapat melakukan penanganan pertama korban kecelakaan di air sehingga mencegah terjadinya korban meninggal. Kemudian ada identifikasi
24 jam. Jika korban mampu diselamatkan, menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam, disebut dengan istilah near drowning. Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 236.000 yang meninggal dunia akibat tenggelam. Sementara itu, di Indonesia, menurut WHO, perkiraan angka meninggal dunia kematian akibat tenggelam adalah 2,2 per 100.000 jiwa penduduk. Tenggelam berada pada urutan ketiga sebagai penyebab utama kematian adalah akibat cedera yang tidak disengaja, yaitu sebesar 7% dari seluruh kematian akibat cedera. Laporan global terkait tenggelam 2014 menunjukkan usia adalah faktor risiko utama tenggelam. Anak berusia 1 sampai 4 tahun berisiko paling tinggi untuk tenggelam. Di Asia Tenggara, tenggelam adalah penyebab kematian kedua pada anak usia 10 sampai 14 tahun, penyebab kematian ketiga pada anak usia 5 sampai 9 tahun, dan penyebab kematian keenam pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Dari segi variabel jenis kelamin, laki-laki berisiko 2 kali lebih tinggi untuk tenggelam dibandingkan perempuan. Persentase kematian tertinggi pada anak usia 1 sampai 4 tahun dan 5 sampai 13 tahun terjadi di kolam renang 56% dan 46%. Keterlambatan 10 menit dalam penanganan tenggelam dapat menyebabkan kondisi iskemik jaringan otak dan kegagalan sirkulasi jantung yang berujung pada kematian. Hal tersebut seharusnya mendorong instruktur renang, pengunjung umum, dan lift untuk merencanakan sebuah langkah antisipasi akan ada bahaya dalam olahraga berenang. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar kita agar dapat melakukan penanganan pertama korban kecelakaan di air sehingga mencegah terjadinya korban meninggal. Yang kedua, upaya edukasi kesehatan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kegawat daruratan tenggelam serta antisipasi untuk mencegah risiko kecelakaan dalam tenggelam pada pengunjung. Yang ketiga, program pengabdian dilakukan sebagai sebuah solusi berupa edukasi dan pelatihan pertolongan pertama penanganan korban tenggelam. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, briefing atau pengarahan kegiatan, kedua pretest, yang ketiga fokus group discussion atau FGD, yang keempat proses sebagai bentuk pengukuran kembali pengetahuan dan pemahaman serta setelah kegiatan FGD. Yang pertama, briefing. Briefing merupakan sebuah pengarahan yang diberikan kepada anggota suatu kelompok atau kumpulan masyarakat yang akan mengadakan kegiatan tertentu. Yang kedua, pretest. Pretest merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, fokus group discussion merupakan diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Yang selanjutnya, populasi sampel dan waktu penelitian. Sampel penelitian. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari pengelola kolam, instruktur renang, dan peserta didik renang. Adapun tempat penelitian, tempat yaitu gelanggang renang Taman Tirta merupakan tempat wisata air berupa kolam renang yang terletak di Banjar Tengah, Kelon, Mengi, Desa Bimbingan, Kabupaten Badung, Bali. Waktu penelitian pada tahun 2019 sampai dengan 2022.
Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama pretest. Sebelum pemberian materi dan demonstrasi, peserta diminta untuk menjawab sebanyak 10 soal pretest. Pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mitra sebelum kegiatan pengabdian diberikan. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi kategori, yaitu kurang skor dari 6 cukup skor 6 sampai 7 dan baik skor lebih baik dari 8. Pretest dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari berbagai macam pertanyaan terkait kecelakaan di air dan penanganan awalnya. Pretest ini diikuti oleh seluruh 100% peserta kegiatan. Dan yang kedua, FGD, Focus Group Discussion. Tahapan persiapan cap diskusi dilakukan juga ada berenang taman tindak, pengaturan duduk setengah lingkaran. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahap ini adalah 30 menit. Dalam tahap ini, fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan FGD serta aturan dalam proses FGD. Yang kemudian ada hasil penelitian. Program ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari pengelola kolam, instruksi renang dan peserta didik. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan karena dilangsungkan pada masa pandemi COVID-19. Peserta kegiatan dibagi menjadi 2 kelompok kecil untuk mengurangi risiko kerumunan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta berada pada kelompok umur 15 sampai 25 tahun sebanyak 10 orang atau 50%. Kemudian diikuti kelompok oleh kelompok umur 36 sampai 45 yaitu sebanyak 30% tahun sebanyak 6 orang. Kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia yang menerima informasi dan dapat mengambil keputusan tindakan serta menerapkan informasi yang didapatkan dengan baik. Sebagian besar peserta 50% memiliki tingkatan pendidikan terakhir SMP dan saat ini masih menjadi siswa SMA atau SMK. Dengan karakteristik tersebut, peserta kegiatan ini dapat menerima dan mengolah informasi dengan baik serta memiliki antusiasme yang tinggi. Demikian pula para peserta dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, SMA dan perguruan tinggi, sama-sama memiliki antusiasme tinggi. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama kegiatan FGD, penyuluhan dan antisipasi dalam demonstrasi penanganan korban tenggelam. Kedua, sebelum pemberian materi dan demonstrasi peserta diminta untuk menjawab sebanyak 10 soal pretest. Pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mitra sebelum tahap kegiatan pengabdian diberikan. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi kategori, yaitu skor kurang dari 6, cukup skor 6 sampai 7 dan baik skor lebih dari 8. Pretest dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari berbagai macam pertanyaan terkait kecelakaan dan penanganan awalnya. Pretest ini diikuti oleh seluruh 100% dan peserta kegiatan proses pengolahan nilai dilakukan dengan pengolahan dan data statistik sederhana terhadap jawaban benar dan salah dari 10 butir soal. Hasil pretest menunjukkan sebagian besar peserta kegiatan memiliki pengetahuan awal yang terkait kecelakaan di air dan penanganan awal kecelakaan di air. Sebesar 40% peserta memiliki pengetahuan kurang dari 50% peserta memiliki pengetahuan cukup. Hanya sebanyak 10% peserta yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebelum kegiatan pengabdian dimulai, sehingga dirasa sebelum dilakukan kegiatan pertanyaan materi untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kecelakaan di air dan pertolongan pertama terhadap korban. Hasil post test selalu dibandingkan dengan pretest untuk melihat seberapa besar peningkatan pengetahuan kita sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan ini. Berdasarkan analisis hasil pretest dan post test,
Didapatkan peningkatan pengetahuan menjadi kategori baik pada seluruh lintas 100% perbandingan hasil sintes dan postes dapat dilihat pada grafik 1. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmila, mau bertanya, cedera apa yang sering dialami ketika renang? Terima kasih. Oke, saya Rudi Ananda dari kelas PJKRB. Saya ingin bertanya, apa saja? Oke, nama saya Rudi Ananda dari kelas PJKRB. Saya ingin bertanya, apa saja cedera yang dialami saat berenang dan bagaimana cara penanganannya? Sekian, terima kasih. 3. Ya, kesimpulan hasil dari penelitian tadi yaitu yang pertama, kegiatan telah terlaksana dengan baik dan mencapai semua indikator yang telah ditetapkan. Kehadiran kita dalam kegiatan selalu mencapai 100%. Yang kedua, seluruh peserta kegiatan juga mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai kecelakaan di air dan penanganan awal kecelakaan di air. Yang ketiga, kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan kita sebagai teknikal bagi pengelola kolam dan institusi renang lainnya. Demikian presentasi yang saya presentasikan. Selebihnya